Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita diperkenankan Tuhan ada, itu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu semua, di pagi ini kita akan dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini menjadi kekuatan dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Bapak Ibu, renungan mengenai kutuk yang berubah menjadi berkat dapat ditemukan dalam Alkitab, khususnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya Tuhan Allahmu mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi kamu." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Alkitab kutuk adalah penghukuman Allah kepada manusia yang berkaitan dengan dosa. Dosa adalah perbuatan melawan dan memberontak terhadap Allah atau ketidaktaatan manusia kepada Allah. Sementara itu Bapak Ibu, berkat adalah segala sesuatu yang baik yang diberikan kepada seseorang, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Berkat dapat berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi yang menerimanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seseorang harus memahami dan mengakui bahwa Tuhan adalah berkat dari setiap pemberian yang baik dan sempurna. Itu semua datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, nyata dalam perbuatan yang baik, Bapak Ibu. Dan sekarang untuk selama-lamanya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Sebagai contoh perbuatan ajaib Tuhan, yaitu Dia membebaskan bangsa Israel Bapak Ibu dari pemberontakan perbudakan Mesir, dan bahkan dituntunnya bangsa Israel melewati Laut Tibereau, dan dengan ajaib Tuhan menuntun bangsa Israel. Bagi kita sekarang pun Bapak Ibu, kuasa pertolongan Tuhan itu ajaib. Dan tidaklah Tuhan berubah, kasih-Nya itu tetap selama-lamanya Bapak Ibu. Dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai 26 itu diceritakan bahwa setelah menyeberangi Laut Tibereau, bangsa Israel kemudian berjalan selama 3 hari di padang gurun tanpa mendapat air. Mereka akhirnya tiba di Mara dalam keadaan yang telah sangat kehausan. Ditambah lagi air yang terdapat di situ tidak diminum karena rasanya pahit. Mereka menjadi marah dan bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Musa dalam menghadapi persungutan bangsa Israel ini Bapak Ibu, dia berseru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan Musa melemparkan ke dalam air yang pahit itu, dan terjadilah mujizat. Air yang pahit berubah menjadi air yang manis. Pengertian air pahit dapat kita lihat Bapak Ibu dalam Bilangan 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-31. Dituliskan tentang permasalahan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin dalam pernikahan, yaitu dengan adanya suami yang mencurigai istri, telah berbuat serang dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan sang suami dikuasai oleh roh cemburu. Menulis bahwa suami itu harus mendapatkan harus memperhadapkan istrinya kepada imam, itu dalam ayatnya yang ke-15 sampai 16, dengan membawa korban sajian cemburuan berupa 1/10 eva tepung jelai yang tidak dituangi minyak dan tidak dibubuhi kemenyan. Dan dalam Keluaran 16 ayat yang ke-36, kita tahu bahwa ukuran 1/10 eva sama seperti ukuran segomer, yaitu jatah mana untuk satu orang dalam sehari. Bapak Ibu, mari kita belajar Bapak Ibu dari kisah bangsa Israel ini Bapak Ibu. Mari kita jadilah orang-orang yang mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan lagi kita hidup dalam dosa sehingga kutuk itu tidak menimpa kita. Kutuk itu terjadi Bapak Ibu ketika kita hidup dalam dosa. Tetapi sebaliknya berkat itu akan Tuhan datangkan, akan Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa ketika kita hidup dalam ketaatan. Siapa dari kita Bapak Ibu yang mau hidup dalam kutuk?
Tidak ada yang mau untuk itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah mati di tiang kayu salib bagi setiap kita, dosa kita telah Dia bayar lunas. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, supaya apa? Berkat-berkat Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Berkat Abraham, Ishak, Yakub itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga kita. Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kutuk itu Bapak Ibu, dia akan turun temurun ketika kita hidup dalam dosa. Mari kita putuskan segala kutuk dosa, sehingga apa? Tuhan berkenan atas kehidupan kita, Tuhan berkenan atas kehidupan keluarga kita. Mari mengejar perkenanan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah Bapak Ibu di hidup ini selain kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Jadilah orang-orang yang berkemenangan, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Buang segala kutuk dosa, lepaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, belajar bergaul dengan Tuhan, intim dengan firman Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu jalan-jalan yang Tuhan tuntun kepada kita setiap hari. Dia akan menuntun kita setiap hari Bapak Ibu, dan kita tidak akan mudah tersesat. Karena apa? Kita dituntun oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, yang mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Jangan jadi pemberontak Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang berkemenangan, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah pemenang lebih dari pemenang. Jadilah berkat, bukan menjadi sandungan. Hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.